surat. Kita ada pulang kalau nggak dapat surat. Foto untuk kita tidak akan pulang. Racikan berita. Monggo, pihak Bapak Polisi ataupun Bapak TNI segera konsolidasi KPK untuk keluar. Jika mungkin tidak berani untuk keluar, kita siap perwakilan dari Bapak Motor ataupun siapa begitu kita masuk ke dalam untuk kita konsolidasi sekali lagi. Dan pastinya intinya kita tidak akan buat dengan hama, Bapak. Kita untuk kepastian. Masyarakat sudah nggak percaya, Pak. Bagaimana itu? Apa yang kita inginkan, Bapak Ibu semua? Tangkap Sudewo! Tangkap Bupati Koruptor! Maling dia! Maling! Aku dewa. Bapak Ibu semua, jaga diri, jaga kesehatan, jaga teman, terus berjuang sebisa mungkin yang kita mampu. Kabarin kalau ada yang diputuskan, Bapak Ibu semua. Kita suarakan, ini negara demokrasi, benar atau tidak? Setiap orang punya hak bersuara, benar atau tidak? Sudah ada perwakilan ada di dalam, Bapak Ibu? Bapak Ibu KPK yang terhormat, tolong terima saudara-saudara kita dari Pati. Mereka datang bukan buat rusuh, Bapak Ibu semua. Mereka mau berbicara, mereka mau dialog. Mereka tertindas. Bapak Ibu semua tolong kasih jalan saudara-saudara kita dari Pati. Masih dihalangi, belum bisa masuk. Jangan dihalangi, benar. Jangan dihalangi, betul. Masih dihalangi, belum bisa masuk. Mereka bukan penjahat. Masih dihalangi, belum bisa masuk. Sudah mau balik. Sudah mau balik. Tolong kasih kesempatan Bapak Ibu semua. Belum bisa masuk, masih dihalangi, Kak. Di sana, Pak, masih dihalangi, belum bisa masuk. Belum bisa masuk ya? Belum bisa masuk, masih dihalangi. Lurus buruk. Mana orang KPK yang mana sini? Belum bisa masuk, masih dihalangi, belum bisa masuk. Soalnya saya pakai double. Masih dihalangi, belum bisa masuk. Ya, biayanya double. Sudewa sayang, Meduna ya sayang ya. Kendor. Tak kue. Tolong kasih masuk Bapak Ibu semua. Tolong kasih masuk. Perwakilan mereka datang dengan damai. Mereka datang dengan benar. Mereka diintimidasi. Jangan dipancing kerusuhan. Jangan memancing. Mereka sudah bersabar, Bapak Ibu semua. Dari pagi mereka sudah bersabar. Mereka jauh tolong suruh masuk. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian warga Pati yang sangat-sangat kami hormati. Selamat datang Sugeng Rawuh di Gedung KPK Merah Putih. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Pati yang hari ini hadir pada perwakilannya. Setelah sepekan kemarin kami juga mendapatkan surat dukungan dari masyarakat Pati untuk KPK dalam hal upaya-upaya pemberantasan korupsi. Dan hari ini kami merasa bersemangat bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang jauh-jauh dari Pati
tentu ini menjadi sebuah totalitas dukungan warga Pati untuk KPK. Berikutnya perlu kami sampaikan juga terkait dengan salah satu poin yang menjadi fokus, yang menjadi concern masyarakat Pati terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut saudara SDW. Kami sampaikan dan kami pastikan kepada Bapak Ibu dan seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses, ya. Jadi kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti, penyidikan perkara tersebut masih berproses. Dan kepada Bapak Ibu dan teman-temanku sekalian dari masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut, tentu kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka untuk menerima saran, masukan, atau informasi apapun yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut. Terlebih, gedung KPK adalah gedung rakyat yang selalu terbuka untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam proses penyidikan perkara tersebut tentu butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun pengumpulan barang bukti. Sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum termasuk dalam perkara tersebut dapat dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Pati, baik yang berkesempatan bisa hadir langsung di gedung KPK Merah Putih ataupun masyarakat dan teman-teman Pati lainnya yang dalam kesempatan ini belum bisa bergabung bersama rekan-rekan di pelataran gedung Merah Putih ini. Tetap jaga kondisi kesehatan, jaga situasi aman dan tertib. Salam untuk keluarga di rumah, salam untuk seluruh warga Pati. Kita akan terus bergandengan tangan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi. Samping saya sudah ada Bapak Lili Bali, Kapolres Jakarta Selatan. Kami persilakan kepada Bapak Lili Bali untuk menyampaikan hal-hal terkait pasca kegiatan. Hasilnya. Ya, terima kasih pihak KPK. Kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Pati, perwakilan dan hadir di KPK ini dalam rangka menyampaikan aspirasi. Kami berharap seperti komitmen awal Bapak Ibu sekalian berangkat dari Pati, bahwa penyampaian aspirasi ini secara damai dan selalu menjaga sesuai dengan tindakan kita, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian, apabila penyampaian aspirasi ini sudah disampaikan dan sudah ada penyampaian dari KPK, kami berharap apapun yang sudah menjadi kewajiban KPK untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, tolong diterima dan dipahami bahwa KPK adalah lembaga hukum yang segala tindak tanduknya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan bahwa dari pihak KPK bahwa perkara terhadap Bapak Bupati Pak SDW tadi sedang dalam berproses. Untuk itu kami harapkan dari seluruh warga Pati yang ada di depan kami ini, apabila ini sudah
selesai penyampaian aspirasinya, kami mohon dengan sangat untuk kembali ke Pati dengan tertib. Jangan kita menyusahkan orang lain atau menyusahkan diri kita sendiri. Yang penting aspirasi kita sudah didengar dan kita menunggu hasil kerja dari pihak KPK. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tetap jaga Kamtipas, kita jaga diri kita jaga lingkungan kita, dan kita jaga negara kita supaya aman, tertib, damai, dan semua bisa beraktivitas selayaknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolres, dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian warga Pati, baik yang hadir secara langsung di depan Gedung Merah Putih ataupun yang mewakilkan, dan tetap menjaga situasi kondisi agar tetap tertib, aman, dan terkendali. Kita akan tetap bergandengan tangan untuk upaya-upaya pemberantasan korupsi. Sepakat? Kita sama-sama kawal perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, karena itu penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kita semua. Sepakat? Baik, selamat jalan, sugeng tindak, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, jaga ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan hasilnya. Hasilnya dibacakan, Pak. Halo Pak, saya mau bicara. Tolong tenang ya. Kita sepakat ya, kita satu komando, pasti kita damai. Kita tidak akan anarkis, Bapak. Tapi tolong dengarkan suara rakyat masyarakat Kabupaten Pati. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Pati tidak percaya terhadap KPK. Ini menjadi wabah. Ini akan menjalar di seluruh Indonesia. Buktikan bahwa KPK itu juga tolong sekali lagi, perwakilan dari KPK, kita diskusi di sini, kita debat terbuka. Kalau mau kita debat terbuka, mekanismenya bagaimana? Tolong kita debat terbuka, kita berani. Kita ingin menyuarakan masyarakat supaya masyarakat itu dengar. Kita tidak bisa pulang dikatakan lupa. Pulang dengan tidak pasti. Kita tidak bisa pulang dengan hanya dengan besok. Saya aparat supaya tahu mana yang diamankan dan mana yang diamati, Pak. Saya Sukoco dari Pati, mewakili aspirasi kawan-kawan dulur-dulur dari Pati atas donasinya untuk datang ke sini menyampaikan ke KPK. Dan tadi tim audiensi sudah diterima dengan baik oleh KPK dan dijanjikan akan diberikan surat rekomendasi untuk penonaktifan bupati yang akan disampaikan ke Mendagri. Kita suruh menunggu beberapa jam, tapi kenyataannya kemudian surat itu tidak diberikan. Dan kami diharap menunggu proses di KPK sesuai dengan aturan mainnya. Mohon maaf, kita tidak percaya karena janji yang disampaikan tadi adalah surat rekomendasi penonaktifan, tapi surat yang disampaikan terbaru adalah kita justru menunggu proses. Dan kalau proses, mohon maaf, kita belum percaya. Maka kawan-kawan, saya mewakili kawan-kawan untuk menyampaikan kepada media bahwa kami tidak mau pulang sebelum surat penonaktifan bupati yang dijanjikan oleh KPK tadi diberikan. Itu saja. Ini perwakilan semua desa atau hanya satu wilayah saja? Random. Ya. Hampir semua kecamatan ada perwakilannya. Ya, tapi kalau untuk setiap desa mungkin ada yang iya, ada yang tidak. Kita contohnya Bupati sudah PBB, ya. Ya. Warga Bupati seperti apa? Apakah sudah puas? Ya, tuntutan awal kami adalah diturunkannya PBB atau dikembalikannya PBB. Tapi bergilirnya waktu yang kita simak dari
dari rapat pansus, akhirnya terkuak semua apa saja yang membuat rakyat itu marah, terutama ucapan-ucapan bupati itu yang tidak mencerminkan seorang bupati sebagai pengayom, hampir mirip sebagai preman. Itu yang membuat warga Pati marah dan kemudian menjawab tantangannya. Kita datang tanggal 13 untuk datang ke pendopo, dan ketika kita datang ke pendopo kita ditembaki gas air mata, maka kita bersikap lebih marah lagi, menjawab tantangan itu lagi. Awalnya masyarakat Pati itu kan masalah PBB. Ya. PBB. Lalu Ya. terkuak lagi kasus-kasus yang lain. Ya, Ada waktu terkuak itu ada mediasi untuk berdamai. tidak ada. Bahkan masalah PBB ketika dinaikkan sepihak itu kita minta mediasi untuk berdamai, dia tidak mau. Kita sudah layangkan surat, tapi dia tidak jawab, tidak respon. Kalau ternyata KPK tidak memberikan rekomendasi sikap dari masyarakat Pati bagaimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan teman-teman yang dari kawan-kawan Pati. Total ada berapa warga Pati yang begini? Sekitar 300. 300 sampai kapan teman-teman? Harapan kami sekarang teman-teman diterima audiensi, kemudian surat rekomendasi penonaktifan diberikan, kita pulang. Nah, sebelumnya ada nggak perwakilan tadi? Ada. Berapa orang? Tadi banyak, ada sekitar 10 orang diterima, sekitar jam setengah 10. Sekarang mana orang? Nah, masuk lagi. Belum boleh, masih ditahan di sini. Makanya tadi kan jam setengah 10 sampai jam 10:15 itu kan dijanjikan akan diberikan surat rekomendasi penonaktifan bupati. Tapi tadi penyampaian dari jubir KPK kan tidak seperti itu. Maka kita merasa dibohongi. Atau kita menduga ada yang masuk angin, atau ada yang tidak sesuai dengan penyampaian di awal. Yang menyatakan rekomendasi tadi Teman-teman audiensi yang masuk yang menyampaikan itu KPK yang memberikan. Jadi jauh-jauh dari Pati ke sini hanya meminta surat penonaktifan bupati saja, Pak. Kita datang ke sini untuk meminta KPK segera mengusut tuntas kasusnya Bupati SJW dan menetapkan sebagai tersangka. Itu tuntutan. Ya. Ada tuntutan meja-meja. Kemudian tim kami tadi kan tim audiensi diterima dengan baik. Kemudian muncul informasi kalau dari KPK akan membuat rekomendasi, surat rekomendasi penonaktifan bupati. Maka kita menunggu itu. Ternyata setelah kita dengar tadi bersama-sama, surat itu tidak diberikan. Jadi kita merasa dibohongi. Saya tidak tahu, saya nggak ikut audiensi ke dalam. Saya memimpin teman-teman di luar. Terakhir, andai Pak Prabowo ada di hadapan Bapak saat ini, Ya. apa yang mau disampaikan Pak selaku warga perwakilan Pati ini? Ya, kami berharap Pak Prabowo sebagai presiden dan sebagai kepala negara dan ketua dari Gerindra, kita berharap supaya kadernya Pak Bupati SJW ini dipecat dari Gerindra, dan kemudian KPK supaya ditegur untuk berada di relnya, karena beberapa media sudah meliput bahwa uang korupsinya kan sudah dikembalikan. Artinya kalau sudah dikembalikan berarti sudah jelas kan korupsinya. Kenapa itu masih ditutupi? Kami rakyat menagih janji Pak Prabowo yang katanya akan menangkap koruptor sampai ke Antartika. Kita buktikan, ini ada di depan mata rakyat Pati, dan kita muak. Sudah koruptor, sudah kalau ditanya marah, kemudian penjelasannya berubah-ubah. Kawan-kawan media masih ingat ya yang di TV One itu bilang kalau kenaikan PBB Pati hanya 100%. Hanya beberapa orang yang 250%. Faktanya minimal 250%, bahkan ada yang 1000%. Bisa juga kita tuntut dengan penyebaran berita hoak, tapi kita tidak lakukan itu. Mas, sikap dari DPRD sendiri bagaimana? Informasi kan simpang siur, katanya sudah dipecat, Nah itu mengundurkan diri. saya nggak bisa menyampaikan itu karena bukan ranah saya. Angket sendiri nih, Ya. yang Bapak tahu sudah sampai mana Pak tujuan ke Pati? Kemarin sampai pemanggilan Kepala Dinas Kesehatan yang merangkap sebagai Camat Winong dan Camat
Margoyoso yang dipanggil. Dari berdasarkan fakta-fakta itu dan narasi yang disampaikan oleh kedua camat itu, kita menduga bupati ini bersikap sewenang-wenang dan arogan. Contohnya, ada beberapa pegawai dinas kesehatan yang dipindah dari ujung utara ke ujung selatan. Ketika ditanya ke camat, jawabannya ini permintaan yang bersangkutan. Tetapi faktanya yang bersangkutan itu malah mengadu kepada DPR dan menangis karena beliau tidak merasa meminta itu. Itu banyak kebohongan yang kita temukan. Ya. Semua masih proses. Tapi kacamata kita mengamati teman-teman yang aktif ini mengamati perjalanan itu. Dan alhamdulillah progresnya bagus. Mereka bekerja sesuai dengan harapan rakyat. Tetapi kita kawal terus supaya tidak masuk angin. Ya, sama-sama. Kemarin kan ada pernyataan awalnya itu kan dari Husein. Ya. Husein itu kan pernyataan Husein sudah berdamai dengan Pak Bupati. Ya. Sementara masih terus itu. Bagaimana bisa diketahui? Ya, Mas Husein dari awal kan tidak hanya menuntut untuk PBB turun, tapi Pak Sudowo juga turun. Kenapa Mas Husein mengatakan itu? Karena sifat arogan Pak Bupati itu yang semena-mena. Dia nggak menghargai rakyatnya. Maka kami melanjutkan itu. Kalau ada beberapa tokoh yang kemudian mengingkari itu, nggak masalah. Dia mungkin punya pendirian yang lain. Ya, bagaimana dengan pernyataan itu sendiri kalau itu sudah berdamai dengan Bupati? Nah, itu saya nggak bisa sampaikan karena itu kan ranahnya Husein. Ya. Terima kasih ya. Bapak boleh tanya, kemarin ini kan saya ketemu sama komunitas Juri Bangunan. Ya. Dia bikin pernyataan juga di sini. Ya. Dia bilang bahwa tanggal 1 dan 2 Ya. warga Pati akan, tapi dia bilang itu komunitas bangunan ya. Ya. Nah yang saya mau tahu ini komunitas bangunan atau warga dari Pati? Ini warga dari Pati. Bukan komunitas. Bukan. Kita hubungannya? nggak ada hubungannya. Kalau kemarin komunitas bangunan mungkin bergabung dengan kita bisa jadi. Oh gitu. Tapi yang menerima datanya tadi bukan saya. Total donasi kemarin itu ada berapa? Sekitar 180 juta. Ya. Ya, kita pakai untuk akomodasi dan sewa bis ke sini 8 bis. Ya. Itu ya, terima kasih. Racikan Berita